Halo sahabat Visip dimanapun kalian berada, selamat datang dalam episode spesial podcast kami. Hari ini kami akan membahas isu yang sangat penting dan relevan, yakni tantangan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya sangat senang bisa memperkenalkan narasumber istimewa kita, yaitu Bapak Atep Dadi Sumardi, STMT. Beliau adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan pengalaman dan wawasan yang luas dalam bidang perekonomian dan pembangunan, Bapak Atep akan memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan yang dihadapi kabupaten ini dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Dan tentu saja, kami juga memiliki seorang host yang akan memandu percakapan kita hari ini, Ibu Fitriani Yuliawati, yang akan berperan sebagai host dalam podcast ini. Dengan pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang topik ini, Ibu Fitriani akan membantu kita menjelajahi berbagai aspek yang relevan. Persilahkan kepada Ibu Fitriani Yuliawati. Selamat mendengarkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini bertemu kembali di podcast Visip episode 2. Dan alhamdulillah hari ini kita akan ditemani oleh tamu kita, Pak Atep Dadi Sumardi. Baik, mungkin ini saya bacakan sedikit semacam kurikulum vitae dari Pak Atep ini. Pak Atep ini merupakan seorang ASN. Saat ini Pak Atep menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pak Atep ini kalau dilihat di sini, ini riwayat pekerjaannya itu sudah sangat banyak sekali dan memang sudah menjadi ini ya Pak. Sekarang di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah seperti menguasai kegiatan perekonomian dan pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Meskipun kata Pak Atep merupakan lulusan dari rekayasa pertambangan gitu. Tapi saya saat ini di era kolaborasi ini yang penting memang kita sudah menguasai itu bagaimana perekonomian dan pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Baik, ini mungkin untuk podcast kali ini, Pak Atep, ini saya tuh melihat tadi setelah kita ngobrol-ngobrol bersama, ini terkait dengan Perpres nomor 87 tahun 2021, ini tentang percepatan pembangunan kawasan rebana dan kawasan Jabar bagian selatan. Ini terutama untuk Jabar bagian selatan ini, karena ini sangat menarik gitu ya Pak. Untuk Jabar bagian selatan saat ini memang dipandang ada semacam tidak merata itu pembangunannya antara wilayah yang lain. Ini betul. Dari Pak Atep sendiri gitu ya, melihat ini itu seperti apa? Terima kasih Bu. Saya Fitri. Bu Fitri, mohon maaf ini. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya di podcast ini. Saya sudah diundang. Kemudian dan ada 3 persoalan penting di dalam Perpres ini. Timpangan, tatkala kita bandingkan antara wilayah Jawa Barat bagian selatan dan rebana lainnya yang berada di Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian barat. Dan berkaitan juga dengan pemerataan pembangunan. Dan yang kedua, berkaitan juga tentang tatkala kita bandingkan juga antara Jawa Barat bagian selatan dengan Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian barat, tentu Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian barat itu jauh lebih baik dibandingkan.
Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah yang memang satu sisi Jawa Barat bagian selatan itu kaya dengan berbagai potensinya, lain pemanfaatannya belum optimal hari ini. Maka dengan kebijakan percepatan pembangunan khususnya ini diharapkan menjadi suatu trigger dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Barat bagian selatan dengan berbagai programnya, menyelesaikan 3 isu tadi, dan juga berkaitan juga. Nah, oke, ini menarik dari 3 ini ya Pak. Betul, ya. Konektivitas, kemudian sampai dengan pemanfaatan potensi, betul. Tadi mengurangi ketimpangan. Nah ini kalau misalnya Pak Atep sendiri melihat ini di Kabupaten Tasikmalaya, karena seperti yang kita tahu sendiri ya, saat ini Kabupaten Tasikmalaya sedang berbenah gitu ya Pak, terutama untuk wilayah Tasikmalaya Selatan ini terkait dengan pemekaran wilayah, meskipun misalnya saat ini sedang moratorium. Nah ini kalau menurut Pak Atep nih, untuk Tasikmalaya Selatan sendiri saat ini potensi untuk memekarkan dari ketiga dimensi tadi itu apakah saat ini sudah siap atau misalnya memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dulu? Ini bagaimana nih Pak? Ini terkait dengan kita merujuk ke Tasikmalaya Selatan. Ya, sebetulnya kalau berkaitan dengan isu CPDOB dan bagaimana pemerintah bisa hadir di dalam rangka pelayanan publik jauh lebih optimal. Ini Kabupaten Tasikmalaya dengan 351 desa, 39 kecamatannya, luas 270 hektarnya, tatkala itu dilayani oleh pusat pemerintahan di Singaparna dan jarak yang begitu jauh kurang optimal. Ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa pelayanan publik terhadap masyarakat oleh pemerintah daerah itu yang efektif itu 1 berbanding 1 juta gitu kan gitu. Ada entah siapalah, saya juga belum bicara gini. 1 banding 1 juta, tentu dengan kehadirannya rencana CPDOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan ini diharapkan si pelayanan publik itu bisa. Dan apa yang harus dilakukan di dalam rangka persiapan, tentu persiapan pemekaran ini tidak hanya ini menjadi kabupaten otonom, akan tetapi bagaimana mempersiapkan terutama dalam akses pelayanan dasar yang itu yang harus dipersiapkan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Selatan yang memang jika bakal menjadi Kabupaten Tasela lah, Kabupaten Tasikmalaya Selatan ini yang memang akses pelayanan dasar itu dari mulai pendidikannya, kemudian kesehatannya, kemudian juga potensi daerah yang harus dikembangkan dengan pengembangannya seperti apa sesuai dengan kearifan lokal dan juga potensi daerah yang dimiliki. Karakteristiknya kan tentu berbeda-beda tatkala dibandingkan dengan daerah yang lain. Selatan punya laut, Kota Tasik tidak punya. Kabupaten Tasikmalaya pun mungkin tidak memiliki gitu tatkala itu menjadi pemekaran. Nah, ini potensi ini karakteristiknya sesuaikan dengan karakteristik. Kemudian juga daerah selatan itu memiliki potensi yang lainnya yang suka tidak suka, tentu kita harus secara faktualnya ini salah satu potensi harus kita gali dan kita manfaatkan. Akan tetapi ke depan juga kita harus merumuskan regulasinya, bagaimana dampak dari pemanfaatan atau pengolahan baik itu terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Oh, misalkan kan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang itu nomor 322 yang itu diamanatkan tentang peningkatan nilai tambah added value, karena potensi-potensi tambang, perikanan, pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan Kabupaten Tasikmalaya Selatan pada khususnya keluar sudah dalam bentuk jadi. Ada proses pengolahan, ada multiplier effect, diharapkan seperti itu. Jadi itu dijadikan suatu regulasi. Silakan investasi dibuka selebarnya di wilayah Jawa Barat bagian selatan khusus di Kabupaten
tapi kasih bahwa potensi yang keluar dari Kabupaten Tasikmalaya sudah dalam bentuk jadi dan barang jadi. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan wilayah. Bagaimana potensi-potensi perikanannya, perkebunan dan lain sebagainya diutamakan bisa memenuhi kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang diutamakan seperti itu. Swasembada dulu daerah, baru kita tatkala ada kelebihan produksi kita berbicara untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Sekarang kan rada miris gitu ya. Di satu sisi kita produksi, contoh lah produksi padi besar-besaran, kita surplus. Kan tetapi pemenuhannya malah diutamakan misalkan untuk ke Caringin, Bandung, atau misalkan untuk wilayah lain. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya sendiri misalkan kekurangan, itu kan kurang bijak juga. Ada regulasi-regulasi yang diharapkan bisa lebih mengerti badannya dan mandirinya itu ke depan itu yang. Oke. Jadi gini Pak, kalau misalnya tadi menyampingkan dulu tentang Tasik Selatan gitu ya. Nah ini kita kembali lagi ke Perpres. Perpres ya betul. Nah tadi dengan 3 dimensi tadi itu saat ini Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah mulai ini membangun percepatan pembangunan wilayah selatannya itu sudah sampai mana ini sekarang Pak ya, untuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri? Tentu kami juga di samping dengan adanya Perpres tentu kita juga ada RPJPD, RPJMD yang memang harus diwujudkan. Contoh di dalam RPJMD kita juga punya beberapa agenda pembangunan yang memang harus kita tuntaskan. Seperti misalkan pembangunan kita membangun kemantapan jalan kita di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Yang panjangnya memang cukup panjang Bu ya, 1303,32 km, 176 ruas jalan, dengan kondisi kemantapan jalan kita baru 73%. Luas gitu Bu. Dan kondisi jalan yang masih rusak itu kita sampai dengan 2022 kemarin itu masih di 216 km. Tentu ini PR yang PR besar bagi kami di Kabupaten Tasikmalaya untuk menuntaskan ini. Makanya secara bertahap dan berkelanjutan penuntasan aksesibilitas, konektivitas dari jalan saja itu kita tuntaskan untuk berkaitan tidak hanya dengan Kabupaten Tasikmalaya Selatan tetapi di seluruh kabupaten. Mudah-mudahan gitu ya. Gitu. Alhamdulillah hari ini ada beberapa pengembangan tadi berkaitan dengan bagaimana antara kebijakan Perpres dengan kebijakan daerah yang tertuang di dalam RPJMD yang dituangkan di masing-masing range radinas dan di masing-masing range dinas itu sinergi sejalan seiring demi terwujudnya visi dan misi yang tertuang di dalam visi misi RPJMD maupun di dalam RPJMN. Ini Pak menarik tadi terkait dengan jalan. Saya itu memang kalau ke arah Karangnunggal gitu ya, ke arah Tasik Selatan itu memang jalannya itu berbeda dengan ketika kita misalnya berada di Tasikmalaya yang ada di tengah gitu ya Pak. Nah ini berarti untuk konektivitas ini memang sepertinya sangat berpengaruh gitu ya terhadap perkembangan ekonomi gitu terutama. Nah ini apakah misalnya untuk masalah konektivitas ini sudah ada nggak seperti solusi gitu agar kemudian perkembangan ekonomi gitu ya seperti tadi Bapak menyampaikan bahwa sekarang itu harus barang setengah jadi atau barang jadi yang keluar dari wilayah Tasik Selatan dari mulai pertambangan dan lain sebagainya gitu, pertanian gitu ya. Jadi jangan kemudian akhirnya bahan mentah yang dibayar murah gitu Pak keluar. Ya, jadi itu yang akhirnya menimbulkan adanya ketimpangan itu sebenarnya salah satunya dari sana. Terutama misalnya dari mulai perkebunan gitu kan. Kalau saya perhatikan gitu seperti misalnya hasil-hasil kapulaga dan lain sebagainya itu kan biasanya yang mentah gitu ya. Nah ini bagaimana sih menurut Bapak kalau yang seperti ini gitu? Kita berbicara potensi tentu kita harus berbicara holistik ya Bu ya. Artinya potensi-potensi ini coba kita kembangkan
dengan menghadirkan pemerintah daerah di tengah-tengah potensi tersebut dan mengembangkannya. Oh, ini kita sedang merumuskan tentang pembentukan perkebunan ini dalam rangka daerah bisa hadir di tengah masyarakat sebagai leading sektor di dalam pengelolaan pertaniannya, perikanannya dan lain sebagainya, terutama ini yang harapannya tentu kalau BUMD hadir bisa lebih meningkatkan nilai tambah tadi, kemudian juga penyebaran dan lain sebagainya, tentu kepastian harga dan lain sebagainya itu jauh lebih secara keseluruhan di Kabupaten Tasikmalaya. Itu rencana kita. Kemudian kita juga ada sistem resi gudang yang jalan Bu ya. Yang nantinya harapannya resi gudang ini bisa BUMD tersebut. Ya, semua potensi hasil-hasil pertanian, perkebunan itu bisa masuk ke dalam dan penjualan bisa terpusat dari BUMD tersebut. Tatkala misalkan pasar Caringin di Bandung butuh apa, datangnya bukan ke pedagang langsung atau ke petani langsung, datang ke pusat itu, ke BUMD itu, misalkan memotong jalur distribusi seperti itu Bu. Nah itu artinya bahwa peranan packaging aja Bu. Beras tatkala dijual karungan berbeda tatkala kita packaging dengan 5 kilograman gitu. Kan edit value-nya gitu kan gitu. Itu luar biasa gitu, dan itu sudah kita terapkan dengan project hari ini. Semua ASN Kabupaten Tasikmalaya. Oh, jadi koperasinya itu koperasi gitu. Nah, itu salah satunya Bu, keberpihakan pemerintah daerah hari ini kaitan dengan hasil-hasil dari sektor pertanian gitu. Salah satunya sekarang dari hasil upline project itu 2,6 ton yang diterima oleh Koperasi Bukit. Bela beli. Bela petaninya, beli produknya gitu kan gitu. Dibelilah hasil tani dari ASN Kabupaten Tasikmalaya ataupun tunjangan, jadi ada kepastian pasar gitu dari petani ini gitu. Panen nggak usah mikir bingung lagi jual mau kemana gitu, langsung ke koperasi distribusi. Itu salah satu contoh keberpihakan pemerintah daerah dalam samping sektor-sektor yang lainnya tentunya gitu. Nah ini tentunya tadi Pak seperti tadi BUMD gitu ya, ada BUMD perkebunan, kemudian ini bagaimana caranya bela petaninya gitu, kita beli barangnya gitu. Ini saya kira pastinya perlu ada kolaborasi juga gitu. Betul. Ya. Nah, saat ini Kabupaten Tasikmalaya ini sudah melakukan kolaborasi dengan pihak mana saja, atau misalnya kerjasama ini dengan pihak mana saja Pak, agar kemudian solusi-solusi yang ditawarkan terutama terkait dengan bagaimana caranya agar ketimpangan di daerah Tasikmalaya Selatan ini bisa berkurang, itu dengan mana saja nih Pak saat ini? Kalau berbicara masalah pembangunan tentu kan menjadi, kita tidak bisa kaitan dengan komponen pembangunan. Kabupaten Tasikmalaya alhamdulillah sudah membangun komitmen kerjasama itulah. Akademisinya alhamdulillah
sendiri Bu, sudah terbangun. Kemarin dengan beberapa universitas sudah ditandatangani juga kerjasama MOU-nya. Kemudian juga dengan bisnis corporate-nya juga kita bangun juga melalui BUMD-nya, baik itu B2G-nya ataupun B2B-nya itu sudah terbangun juga. Komunitasnya juga kita juga libatkan. Kemudian juga pemerintah daerah sebagai regulatornya kita merumuskan. Nah ini keterlibatan semua pihak inilah yang memang kolaborasi itu yang memang harus kan Bu. Karena memang kita juga contoh Bu. Kemarin alhamdulillah kita dapat suatu inovasi yang itu datangnya bukan dari penyelenggara mahasiswa pertanian gitu, berbasis Internet of Things. Salah satu kolaborasi kan Bu ya, yang itu kita adopsi menjadi suatu program pemerintah daerah dan kita dapat reward Bu dari provinsi dalam rangka pembiayaan kompetitif dengan inovasi itu dan yang manfaatnya tentu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tasik. Wah itu menarik ya. Jadi memang saat ini sudah kolaborasinya dengan lintas sektor. Iya betul. Tadi dari G2B, B2B gitu itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Nah ini saya juga mendengar tadi dari Bapak bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu mendapatkan penghargaan sebagai juara TPID ya Pak? Ya, tim pengendalian inflasi daerah betul. Ini menarik itu Pak. Ini salah satunya misalnya dengan wilayah yang cukup luas yang tadi disampaikan oleh Pak Atep gitu ya terkait dengan Kabupaten Tasikmalaya. Ini sebenarnya apa saja sih yang dilakukan Pak untuk tadi mengendalikan harga-harga yang ada di Kabupaten Tasikmalaya? Terus apakah itu misalnya sudah merata dari mulai Tasikmalaya Selatan, kemudian yang di tengah, kemudian yang di barat, apakah itu sudah merata untuk pengendalian inflasinya atau misalnya memang ternyata saat ini masih ada nih kekurangannya di mana gitu. Nah itu seperti apa nih Pak nih? Betul, alhamdulillah bulan Agustus akhir 31 Agustus Kabupaten Tasikmalaya memperoleh sebagai kabupaten berprestasi ataupun TPID se-Jawa Bali yang dilakukan oleh di Istana Negara langsung pada Bapak Bupati. Apresiasi memang kinerja kita di dalam pengendalian inflasi. Meskipun pengendalian inflasi kita itu sebetulnya kita bukan paten IHK gitu, yang itu ya penghitungan indeks harga konsumennya karena pasar induknya ada di Cikurubuk sebetulnya Bu. Inflasinya. Nah, berkaitan dengan pengendalian inflasi memang tidak terlepas dari 4 hal gitu ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan keterjangkauan harga, persediaan pasokan, di dalam pengendalian inflasi. Dan kalau kita melihat dari 4K ini, Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan secara masif. Yang kita lakukan tentu apa yang bisa kita prioritaskan nih dari 4K ini. Kalau komunikasi efektif tentu ini berkaitannya leadership strong atau strong leadership. Nah, Bupati yang luar biasa, Bapak Bupati ini visi dan misinya yang memang seiring sejalan berkaitan dengan pangan gitu kan. Yang kita kan di dalam program pengendalian inflasi kita itu dan pasokan Bu. Karena kita sebagai kabupaten produsen bukan kabupaten konsumen. Yang menjadi kota konsumennya adalah kota gitu, kota Tasik sebetulnya gitu kan. Karena kita sebagai kabupaten produsen tentu tersediaan pasokan inilah yang memang diutamakan di dalam pengendalian inflasi. Nah, makanya kami merumuskan ada sebetulnya 7 kunci di dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama adalah Pak Bupati hari ini alhamdulillah dengan keberpihakannya beliau dengan visi dan misinya ada 2
sektor utama di dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang berbasis pedesaan, karena karakteristiknya pedesaan, yaitu di sektor pariwisata dan pertanian. Itu yang paling utama. Maka bagaimana penjabaran dari RPJMD, dari visi misi ini di dalam RPJMD itu dijabarkan di masing-masing Renstra, rencana strategis masing-masing OPD untuk menggolkan tujuan yang tertuang di dalam visi misi tersebut. Kaitan dengan pertanian itu harus berhasil bagaimana sih? Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang di dalam Penja masing-masingnya gitu, setiap tahun gitu, rencana kerja masing-masing OPD. Kemudian yang kedua, kunci keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya sebetulnya yaitu berkaitan dengan kolaborasi dan koordinasi. Itu yang kita bangun. Semua komponen bisa bergerak, bisa berjuang sama-sama gitu kan, bekerja bersama gitu kan, dengan tujuan yang sama ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa setiap program yang dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan secara masif dan juga memiliki daya ungkit tinggi. Ini yang memang menjadi kunci. Ini gambarannya tentu kita sebetulnya ada beberapa program unggulan di dalam pengendalian inflasi. Dengan peningkatan produksi dari pangan itu sendiri. Jadi kebetulan di 2021 itu ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan. Padi, beras, cabai rawit, cabai merah dan lain sebagainya. Maka intervensi programnya di 2022 difokuskan bagaimana produksi komoditi ini bisa meningkat secara masif dan juga daya ungkitnya tinggi. Dan alhamdulillah, contoh ayam ras petelur, komoditinya di tahun 2021 itu jumlah populasinya hanya 900.000 ekor. 2022 dengan intervensi program itu bisa meningkat menjadi 1,8 juta. Hampir 100% Bu gitu. Luar biasa gitu. 100% Bu gitu. Signifikan. Dan itu pun paralel dengan produksinya. Produksi telurnya pun signifikan, 2 kali lipat, 11.000 ton di tahun 2021, 2022 itu meningkat sampai 22.000 ton. Contoh seperti itu. Nah itu udah dikunci di dalam. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita mengkonvergensikan program kegiatan di setiap OPD yang itu mendukung di dalam pengendalian inflasi. Contoh Bu, yang kecil lah, kadang kita apa hubungannya jalan dengan inflasi gitu kan gitu ya. Kok ngebangun jalan tapi nyambungnya ke inflasi gitu. Nah, kenapa setiap tahun itu jalan tuh harus gitu-gitu? Nah, gitu kan? Iya. Jalan itu merupakan salah satu komponen penting karena memang berkaitan dengan kelancaran distribusi. Tatkala misalkan jalan putus, jembatan putus, bagaimana aksesibilitas misalkan hasil panen tidak bisa diangkut ke kota, tidak bisa diangkut ke Singaparna misalkan kan gitu karena jalannya terputus, jembatan terputus. Nah itu juga salah satu program di dalam pengendalian inflasi bagaimana menjamin kaitan dengan kelancaran distribusi. Inovasi Bu. Tentu inovasi ini kan kalau yang kita hadapi dinamis, tentu buat inovasi-inovasi menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi, terutama di dalam pengendalian inflasi khusus ekonomi secara keseluruhan. Dan keenam, kita merumuskan berkaitan dengan fungsi dari yang lainnya, pengendalian inflasi ini. Hanya seperti itu. Jadi sebetulnya jabarannya cukup panjang sebetulnya kalau berkaitan ya nggak cukup kayaknya begitu. Tetapi intinya sebetulnya bagaimana keberpihakan kebijakan pemerintah daerah dalam ekonomi, karena memang secara indikator makro kita banyak permasalahan yang memang harus kita tuntaskan, kita selesaikan. Kita secara bertahap dan semua permasalahan itu coba kita selesaikan. Contoh saja dari IPM saja yang selalu digaung-gaungkan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya IPM-nya rendah gitu kan. Nah gitu kan gitu. Tentu kita yang tadi dimensinya kan dari mulai pendidikannya, kesehatannya, kemudian juga ekonomi yang tidak kalah penting.
Nah ini semua dimensi ini bisa kita garap, bisa kita selesaikan secara bertahap dan berkesinambungan. Ekstrimnya gitu kan itu juga persoalan seperti itu yang memang harus kita selesaikan. Nah ini menarik Pak tentang IPM. Sekarang kan Kabupaten Tasikmalaya termasuk IPM yang cukup rendah gitu ya dengan IPM-nya. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Bapak ini jelas bahwa saat ini tujuan pemerintahannya itu untuk kesejahteraan sosial ya salah satunya ini saat ini untuk menaikkan angka IPM gitu ya di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah Pak untuk pembangunannya gitu ya di Kabupaten Tasikmalaya dari mulai pembangunan fisik, kemudian pembangunan non fisik gitu, termasuk tadi pendidikan gitu, ini apa sih sebenarnya yang saat ini gitu ini sedang dilakukan agar kemudian IPM di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa meningkat ya Bu ya. Ini kalau ini analisis pribadi ya Bu ya, mohon maaf kalau saya keliru nih. Hanya diskus saja. Saya melihat Bu, analisis saya dengan lahirnya Perpres 87 tahun 2002. Yang disoroti itu adalah ketimpangan IPM. Sebetulnya, ketimpangan IPM. Karena IPM di kabupaten berada di Jawa Barat bagian selatan itu IPM yang berada di Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian barat. Kemudian saya menganalisis dari berbagai persoalan yang tadi, dari mulai konektivitas, pemerataan pembangunan, kemudian juga akses. Secara keseluruhan program bagaimana program ini keberpihakannya menyelesaikan ekonomi, ketimpangan ekonomi di Jawa Barat bagian selatan tidak tertinggal jauh dibandingkan dengan Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat. Tatkala penyelesaian di dimensi ekonomi akan berdampak terhadap dimensi yang lain. Ya, tatkala ekonomi kita stabil, misalkan pendapatan per kapita juga cukup tinggi, misalkan UMR kita juga cukup memadai, tentu daya beli masyarakat juga akan meningkat. Secara ekonomi juga akan jauh lebih stabil. Maka akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan juga akan jauh lebih mudah. Gitu. Maka fungsi pemerintah daerah tentu bagaimana kita bisa menyiapkan infrastruktur, sarana prasarana kesehatan itu yang jauh lebih memadai. Samping juga pembangunan di sektor ekonomi juga terus kita tingkatkan. Dari 22 program yang ada di dalam Perpres 87 itu hampir semuanya berkaitan dengan sektor ekonomi sebetulnya. Gitu. Contoh Mas, yang bagaimana menyelesaikan konektivitas, akan dibangunkan tol Getaci. Dan juga akan dibangunkan Jawa Barat Tengah Selatan, jalur Tengah Selatan. Itu berkaitan dengan konektivitas. Ujung-ujungnya ke ekonomi sebetulnya kan gitu. Kemudian juga yang akan dikembangkan itu adalah pariwisata. Pariwisata tentu ekonomi juga ujung-ujungnya. Ekonomi masyarakat juga bisa berkembang di sekitar wilayah destinasi wisata tersebut. Ada pembangunan kaitan dengan irigasi, waduk dan lain sebagainya. Nah itu juga ekonomi juga ujung-ujungnya, gitu kan? Pertanian gitu, betul. Termasuk tambak Bu, itu sudah diamanatkan di dalam Perpres itu pembangunan tambak di sepanjang pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya. Dan itu amanatnya dan itu mudah-mudahan di tahun depan sudah mulai diimplementasikan. Ujung-ujungnya ke apa? Ekonomi juga Bu. Makanya kalau saya melihat kesimpulannya sebetulnya ekonomi lah yang memang harus kita selesaikan terlebih dahulu tatkala kita akan menyelesaikan dimensi yang lainnya. Kesehatan. Kalau ekonomi ini bisa kita selesaikan seperti itu Bu. Nah ini yang paling menarik. Ini kita sudah mulai di akhir-akhir podcast. Tadi bahwa ekonomi ini menjadi salah satu target dari percepatan pembangunan ekonomi menjadi salah satu target dari Perpres nomor 87 tahun 2021 ini. Nah, tapi kalau kita berbicara ekonomi, ini tetap kan kita kembali kepada pemerintahannya. Betul. Bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang kemudian bisa pro terhadap masyarakat. Betul. Nah, nih kalau kita berbicara tentang kebijakan gitu ya, dari mulai tadi kan top down, bottom up gitu ya pembuatannya ini.
Apalagi kalau misalnya kita berbicara kebijakan itu nanti yang akan berdampak terhadap masyarakat gitu ya Pak. Nah saat ini di Kabupaten Tasikmalaya, karena kalau kebijakan itu pasti Pak memang tidak akan jauh-jauh dari yang namanya ekonomi politik gitu ya, pasti akan selalu bersinggungan. Ini saat ini di Kabupaten Tasikmalaya ini perda atau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ini untuk tadi percepatan pertumbuhan ekonomi, kemudian agar percepatan pertumbuhan ekonomi itu dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, itu sudah ada dalam beberapa tahun kebelakang ini sudah kebijakan apa saja sebenarnya yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya yang tadi saya sampaikan Bu, nah kebetulan juga sebetulnya Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 Bapak Hadi Sugianto memiliki visi dan misi yang tadi saya sampaikan. Ada 2 sektor di dalam pengembangan yang berbasis pedesaan yang itu menjadi komitmen ataupun janji politik beliau dalam jangka waktu 5 tahun ke depan 2006 yang tentu janji politik ini yang memang menjadi PR kita bersama kami di SKPD ataupun OPD, bagaimana merumuskan rencana strategis dinasnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD tersebut. Tentu keberpihakan leadership strong itu yang tadi saya sampaikan berdampak sangat signifikan Bu. Dan di 2 sektor ini bisa berkembang. Dan alhamdulillah sebagai salah satu bukti berpihakan beliau di dalam 2 sektor ini, beliau memperoleh penghargaan Setya Lencana Wirya Karya. Betul, di sektor pertanian Bu, pada saat PENAS di Padang. Itu salah satu bukti gitu kan, bentuk apresiasi dari pemerintah pusat bagaimana Pak Bupati hari ini keberpihakannya di sektor pertanian untuk mewujudkan itu. Kemudian yang kedua, Pak Bupati sudah menetapkan 92 desa wisata. Karena kita karakteristik kita desa, maka DTW kita bagaimana mengkolaborasikan atau menghubungkan klaster antara DTW yang dikelola oleh desa wisata dan Kabupaten Tasikmalaya khususnya Desa Taraju dinyatakan sebagai juara 1 pada saat penangguruhan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun ini. Dan kemarin masuk Desa Puswamukti itu nasional sebagai desa wisata terbaik. Wah itu Bu, luar biasa gitu kan. Itu sebagai komitmen dan itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah di dalam pengembangan 2 sektor. Dan berkaitan dengan regulasi yang dibuat pun tentu keberpihakan kita sudah membuatkan perda kaitan dengan kemudahan investasi. Nah, diberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk komitmen daerah dan mengembangkan sektor ekonomi khusus di sektor pariwisata dan pertanian ini bisa berkembang jauh sih. Keberpihakan anggaran, keberpihakan program tentu diutamakan adalah kedua sektor itu. Contoh aksesibilitas jalan, bagaimana destinasi wisatanya kita benahi, kalau aksesibilitasnya tidak dibenahi tentu orang juga malas Bu datang ke sana gitu ya. Nah nanti kalau Ibu jalan-jalan ke selatan, Karangtaulan sudah dipoles cukup luar biasa Bu. Nah gitu ya. Betul. Mungkin udah view-nya sudah berbeda gitu Karangtaulan. Kemudian aksesibilitas alhamdulillah untuk misalkan kemudian aksesibilitas dari mulai Cibodas Tawang itu sudah dibenahi. Patin Kalapa Genap pun sudah dibenahi sehingga menuju ke tempat wisatanya bisa dari berbagai arah dengan kondisi jalan berpihakannya gitu. Jadi ini kita sudah di akhir ya.
Siap, Bu. Ya, podcast mangga, kita Bu. tidak terasa ini sudah 30 menit lebih gitu ya, 30 menit lebih. Tapi banyak sebenarnya yang betul. perlu kita diskusikan kembali. Mudah-mudahan nanti di podcast jilid selanjutnya ini kita bisa bertemu kembali gitu ya Pak. Jadi ini sebenarnya yang pertama gitu ya, dari mulai masalah ketimpangan gitu ya. Ini percepatan pembangunan itu salah satunya akan ketimpangan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, terutama antara Kabupaten Tasikmalaya Tengah dan Barat dengan Selatan itu semakin berkurang. Kemudian pengembangan potensi wilayah masing-masing gitu ya Pak. Karena memang kalau misalnya saya lihat saat ini potensi di Kabupaten Tasikmalaya terutama untuk meningkatkan ekonomi kreatif gitu ya, seperti dari mulai pariwisata gitu ya, potensi dari pertanian itu sangat potensinya itu sangat besar gitu. Bahkan kalau saya pernah dengar Kabupaten Tasikmalaya itu menjadi salah satu produsen untuk beras organik ya Pak. Ya, betul. Ya. Itu beras organik itu kan sebenarnya potensi yang sangat besar. Ya, betul. Seperti yang kita tahu itu beras organik itu 1 kilonya aja bisa sampai puluhan ribu Ya. Sebenarnya sangat besar potensinya itu banyak gitu ya, dari mulai tadi pertambangan, perkebunan, pertanian, pariwisata itu banyak sekali. Dan kemudian yang terakhir ini tentang konektivitas dan aksesibilitas. Nah ini memang 3 dimensi ini saat ini yang sedang dikejar oleh Kabupaten Tasikmalaya. Nah ini terakhir nih Pak ya. Seperti kata penutup ini dari Bapak ini untuk percepatan pembangunan di Tasikmalaya ini apa nih sekarang nih Pak? Dengan berbagai keterbatasan kita Bu, secara kemandirian fiskal tentu kita bergantung pada dana transfer baik itu dari pusat, tapi dengan potensi-potensi yang lainnya kaitan dengan pembiayaan pembangunan ini, karena kita masih PR untuk mewujudkan tadi Bu. Kan sesuai dengan janji politik beliau itu insya Allah mudah-mudahan kita terus berharap bahwa Kabupaten Tasikmalaya yang jauh lebih maju dan sejahtera, tentu itu yang tertuang di dalam visinya kan seperti itu. Harapannya tentu dengan berbagai keterbatasan ini kita mencoba program-program pembiayaan pembangunan sektor-sektor lainnya, contoh KPBU kerja. Kita juga tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi kolaborasikan. Yang penting kita sebagai penerima manfaat tentu yang paling besarnya adalah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Yang itu harapannya dengan pembangunan, dengan berbagai program di berbagai sektornya bisa memberikan dan meningkatkan. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan IPM ya Pak. IPM tentu. Tasikmalaya. Meskipun itu hanya angka, tapi mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat. Apalagi sekarang sudah dapat TPID. Insya Allah. Ya, baik, Pak Atep, ini saya ucapkan terima kasih sama-sama, atas kesediaannya untuk mengisi podcast Visip yang kelima. Ini Pak, ini sebenarnya yang terakhir gitu. Tapi saya kira ini bahasan yang sangat menarik dan mungkin bisa kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Pak Atep. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.